Oke, selamat datang kembali di channel saya. Jadi kali ini saya bakal bahas partai yang dimainkan oleh Garry Kasparov, yaitu tentang menghukum atau menghancurkan opening pertahanan PIRK ya. Tapi sebelum mulai ke partainya, jangan lupa di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Langsung aja ke partainya. Di sini Garry Kasparov memegang buah putih ya. E4, D6, D4, kuda F6, kuda C3, G6, kuda F3, gajah G7, gajah E2, kuda D7, rokade ya, putih melakukan rokade, hitam pun melakukan rokade. Ini masih tahap opening ya. Pertarungan akan dimulai sekarang. Kita lihat langkah putih apa. E5. Ya, di sini Garry Kasparov mengancam kuda F6 dengan mendorong pion. Sepertinya terlihat akan bermain agresif ya. Hitam makannya, putih pun memakannya, dan kembali kuda menerima ancaman. Sekarang kita lihat kuda berlari ke mana. Kuda lari ke G4, mengancam pion ya. Lalu pion dimajukan ke petak E6. Ya, jadi kenapa dia memajukan pion itu? Karena pion itu sudah pasti kena ya, banyak yang mengancam. Jadi daripada dibiarkan saja, lebih bagus atau lebih baik dimajukan saja. Karena jika hitam memakai pion, maka posisi hitam mendapat pion tumpuk. Itu kurang baik. Pion tumpuk masih di tahap awal-awal, itu kurang baik. Selanjutnya hitam melangkah kuda E5 ya. Hitam tidak memakan pion tersebut karena dia mengetahui jika dimakan maka akan terjadi pion tumpuk yang tentunya akan mengunci atau gerak hitam akan sedikit terbatasi ya. Selanjutnya Garry Kasparov memakan menteri di D8. Lalu hitam makan menggunakan benteng ya. Lalu Garry Kasparov menyerang menggunakan kuda E5. Hitam memakan. Dan Garry Kasparov melangkahkan kuda ke B5. Di sini titik serangnya adalah pion di C7. Garry Kasparov mengancam pion C7 dan ya, hitam mengusir kudanya. Tetapi petak C7 memang adalah inceran dari Garry Kasparov ya. Dia mengancam benteng yang berada di A8. Lalu tentu saja bentengnya bergeser ke B8. Garry Kasparov mengusir kuda dengan memajukan pion F4. Ini sangat agresif ya, membuka lajur F. Jika masih ada menteri, tentunya dia tidak akan berani bermain membuka lajur F, karena lajur F ini sangat berbahaya ya untuk keamanan raja. Tetapi berhubung menteri sudah bertukar, sudah tidak ada, jadi dia berani. Lalu kudanya melaju ke G4.
Saya tidak mengerti ini, mengapa dia melangkahkan itu. Kuda itu terlihat seperti gratis ya. Tidak ada. Ya, kuda itu diberikan begitu saja. Karena memang kuda itu tidak bisa melangkah kemana-mana ya. Sudah mati, langkahnya buntu, kemana-mana pun pasti mati. Ini adalah kesalahan dari hitam. Sebetulnya hitam itu dari tadi jawaban atau cara bertahannya, cara menerima serangan dari putihnya itu kurang tepat ya untuk opening pirk. Sehingga putih dengan mudah menghukum pertahanan hitam seperti itu. Contohnya ini posisi seperti ini sudah tidak enak ya untuk hitam. Kuda memang sudah gratis dan dibiarkan begitu saja karena memang sudah bisa tidak melakukan apa-apa. Tentu saja Garry Kasparov memakan kuda gratis tersebut, gajah X G4. Selanjutnya hitam melakukan skak. Kita melakukan skak dan tentunya raja bergeser. Ya, di sini hitam juga memiliki ancaman ya. Ancaman mengancam kuda yang berada di C7 karena kuda itu pun sama-sama langkahnya buntu. Nggak bisa kemana-mana lagi. Ya, tepat sekali, benar dia mengincar kuda yang berada di C7. Selanjutnya Garry Kasparov membiarkan saja kuda itu karena memang tidak penting, jika dilangkahkan pun akan membuang tempo saja. Dia lebih memilih untuk melangkahkan pion di F4 menuju F5 ya, dengan tujuan untuk merusak pion-pion pertahanan hitam. Lalu hitam memakan kudanya tentu saja, dan putih melangkahkan Fx G6. Hitam pun Fx G6 dan putih mengancam. Diagonalnya menggunakan maksud saya menggunakan gajah ke H6. Ya, dan hitam pun gajah kembali akan membantu raja dalam bertahan ya. Gajah melangkah ke E5. Di sini putih mengajak mengadukan benteng ya, benteng ke D1 karena jelas-jelas ruang gerak hitam di sini sangat terbatas ya. Banyak sekali kesalahan langkah yang dilakukan oleh hitam. Sehingga ruang gerak perwira hitam terbatas dan perwira tidak bisa berkembang dengan baik. Yang tadi pion yang berada di lajur E itu seperti pion gratis ya. Seharusnya itu cepat-cepat disingkirkan karena jika salah melangkah seperti ini, pion tersebut menjadi pion yang mengganggu ya, membahayakan juga, yaitu pion yang berada di E6 itu. Sangat mengganggu ruang gerak hitam, terutama gajah. Dia hitam butuh beberapa langkah untuk ingin mengeluarkan gajah. Oke, lanjut. Di sini hitam memakan benteng D1 dan putih pun memakan benteng D1. Di sini sudah terlihat ya ancaman dari putih, yaitu mengancam sayap raja ya. Dengan sudah membatasinya menggunakan gajah hitam, lalu perwira hitam untuk bergerak pun butuh tempo, dan jika tidak dicegah ini ada ancaman mati ya untuk hitam. Ya, hitam mundur menutup langkah benteng dan benteng pun bergeser ke F1, tentunya untuk mengancam petak di F8, dan itu skakmat tidak bisa pergi kemana-mana ya. Ya, dalam posisi ini, oh iya sudah habis, ternyata hitam menyerah. Jadi perlu diperhatikan bahwa opening itu sangat menentukan ya. Diusahakan memahami opening dengan baik agar tidak kena hukuman. Kalau sudah kena hukuman satu kali saja, itu kesalahan akan beruntun ya. Kesalahan beruntun yang menyebabkan tidak enaknya posisi.
Oke, segitu dulu penjelasan partai mengenai Garry Kasparov dari saya. Jangan lupa di subscribe. Kalau mau ada diskusi atau apa, di komentar saja. Kita saling koreksi, kita belajar bareng-bareng. Oke, bye-bye.